Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Cair Media yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini saya sebagai host Tatang Saputra yang bisa menjumpai Anda semua dalam program Kompor Ramadan bersama. Di sini saya tidak sendiri dan saya didampingi oleh guru tercinta, yakni Al-Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin yang biasa disapa Gus Ahmad. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Menyambung pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana itu pengertian Ramadan, bagaimana itu sunnah-sunnahnya dalam Ramadan. Sikap kepada mereka yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gitu ya, Gus. Ya, artinya kalau mereka belum mau puasa, belum mau ngaji, belum mau sholat, ya belum mau beramal lah, ya sesuai yang disyariatkan agama, maka sebagaimana solusi yang diberikan oleh Nabi, yang pertama, ya iza ra'a munkarun falyughayyirhu biyadi. Ya, maka rubahlah mereka ya dengan tangan kita. Artinya dengan jabatan-jabatan kita, seperti itu. Ya, fa in lam yastati, kalau kita tidak bisa merubah mereka ya dengan jabatan kita karena kita tidak mempunyai jabatan, ya fa bilisani. Ya, maka nasihati mereka. Ajak mereka dengan cara yang baik, ya dengan cara yang bagus, bukan dengan cara memukul, tapi dengan cara merangkul. Nah, Pak Inam yastati, kalau kita tidak mampu juga ya untuk menasihati mereka, maka doakan mereka supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi begitu. Ya, itu yang pertama Mas Tatang. Ya, saya Tatang, jadi yang pertama itu mereka memandang puasa ini adalah panggilan bagi orang-orang yang khusus. Ya, jadi kita tidak boleh juga membenci mereka yang belum berpuasa, yang belum mau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, bukan mereka itu tidak mau berpuasa, akan tetapi mereka belum mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam hidayah bukan Gus gitu ya? Iya, bukan. Jadi hidayah itu sebetulnya adalah betul-betul dari Allah. Itu hidayah. Ya, kemudian taufik itu, pertolongan itu ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari diri kita. Gitu. Makanya semua manusia itu pasti punya hidayah, ya, punya hidayah. Akan tetapi mereka belum mendapatkan taufik, belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, itulah tata caranya seperti itu kurang lebih. Terkhusus hanya orang pilihan aja Gus ya? Hanya orang-orang pilihan, karena mereka ahli tasawuf itu memandang yang memang surga itu buat orang-orang pilihan. Ya, buat orang-orang yang dipilih betul-betul oleh Allah, yang betul-betul mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu kurang lebihnya Ustaz Tatang. Lanjut ya. Nah, kemudian juga untuk mencapai ketakwaan itu, nah mereka kemudian selain daripada muslim, kemudian mukmin, ada fase yang ketiga. Yang ketiga itu namanya muhsin. Jadi muhsin. Jadi orang yang berpuasa itu harus betul-betul berbuat kebaikan selama di bulan Ramadan. Ya,
seperti tadarus Al-Quran, Iya. ya, kemudian seperti mengamalkan amaliyah yang sunnah yang lainnya. Nah, itu mesti dilakukan. Kalau fase yang ketiga ini tidak dilakukan, maka para ulama tasawuf meyakini mereka tidak akan mendapatkan derajat ketakwaan pada puasanya. Nah, itu makanya mesti musim juga kita. Iya. Ya, artinya Berarti nggak mesti- hanya berpuasa aja Gus ya? nggak hanya berpuasa aja, artinya harus berbuat kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, karena ulama-ulama terdahulu termasuk sahabat-sahabat para nabi pun yang mereka berlomba-lomba kebaikan semuanya di bulan Ramadan. Iya. Ya, yang riwayat yang sahih yang masyhur, yang kita tahu lah, yang sering kita dengar tentang riwayat tarawih. Riwayat tarawih itu pada ketika zaman Khalifah Ibnu Umar atau yang kita kenal dengan Abdullah bin Umar, ya, itu orang-orang Mekah atau sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah, mereka tarawih 20 rakaat yang kemudian setiap 4 rakaat diselingi dengan bertawaf. Gitu. Jadi setiap 4 rakaat mereka tawaf, setiap 4 rakaat mereka tawaf, ya. Kemudian Khalifah Ibnu Umar yang ada di kota Madinah atau Yastrib, ya, beliau berkata kalau seperti ini caranya kita akan kalah dengan orang-orang yang ada di kota Mekah, gitu, kota Mekah. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Nah, beliau mengatakan kalau kita tidak bisa tawaf di kota Madinah, maka kita tambah setiap 4 rakaat, kita tambah 4 rakaat untuk menambah pahala kita. Gitu. Makanya pada zaman itu di kota Madinah itu atau Yastrib, ya, itu tarawih 36 rakaat. Nah, itu pula yang kemudian dikiaskan oleh ulama kita. Kalau kita tarawih, mungkin orang-orang kita akan terasa berat. Kalau kita tarawih setiap 4 rakaat, kita pun tidak bisa bertawaf. Nah, maka ulama kita beristihad dan memberikan solusi, yaitu setiap 4 rakaat kita membaca atau memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Jadi senantiasa niatnya itu agar memperbanyak amaliyah atau kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sekali Gus ya. Iya, kira-kira seperti itu. Itu fase yang ketiganya seperti itu katakan. Itu Gus, kalau masalah tarawih kan banyak kan orang berpikir ada yang 11, ada yang 23, ada yang 26. Jadi kita boleh mengikuti yang mana aja Gus? Boleh, sebetulnya boleh. Ya, sebetulnya dalam bilangan tarawih sendiri secara dalil-dalil yang sahih memang tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan sama sekali. Ya, bagi mereka yang tarawih 8 rakaat witir 3 ya silakan. Bagi mereka yang 20 rakaat ya 3 witir silakan. Dan yang 36 rakaat juga ya silakan. Artinya amaliyah tarawih itu semakin banyak dikerjakan dan semakin banyak diselingi dengan bacaan-bacaan, tasbih, zikir, sholawat, ya maka makin semakin banyak pahalanya. Iya, karena istihad para sahabat seperti itu. Nah, itulah fase yang ketiga untuk menuju kepada ketakwaan. Nah, kemudian fase yang keempat, para ulama tasawuf itu menyatakan kita tidak akan sampai kepada derajat ketakwaan, ya, kalau hanya sekedar berhenti di muhsin, ya, artinya berbuat kebaikan-kebaikan. Ada fase yang keempat agar kita menjadi orang yang muttaqin, yaitu adalah kita mesti menjadi orang yang mukhlisin. Ya, ada lagi Gus, betul. Artinya orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang murni, orang-orang yang mengerjakan sesuatu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena banyak kan di kita, artinya orang yang mengerjakan ibadah, kemudian ya amaliyah lah, baik yang sunnah ataupun yang wajib, tapi belum betul-betul mukhlis. Artinya belum betul-betul niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung niat berarti ya Gus. Tergantung niatnya. Ya? Tergantung niatnya. Ya. Jadi berbeda-beda. Ya, keikhlasan memang antara kita dengan Allah, gitu. Keikhlasan antara kita dengan Allah, dan kita pun tidak boleh suudzon kepada seseorang bahwasanya dia nggak ikhlas dan sebagainya, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Yang pasti itu pelajaran buat diri kita, buat ukuran diri kita. Kita ini mengerjakan sholat, puasa dan sebagainya itu betul-betul ikhlas atau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa? Karena terkadang kan orang-orang kita juga banyak yang suudzon, Iya, betul. banyak yang suudzon. Nah, ya, kayak Apalagi banyak yang di selfie gitu Gus. Iya, betul. Diri ya gitu kan. banyak yang suudzon. Padahal belum tentu juga mereka itu ria, mereka itu pamer. Belum tentu juga mereka itu nggak ikhlas kan. Iya. Gitu. Itu banyak orang-orang kita seperti itu. Ya kayak model contoh lah. Ya contoh kan misalkan ada orang misalkan setelah Jumat biasanya bagi-bagi ya rezeki kan buat anak-anak yatim, atau kemudian orang yang menyumbangkan ke masjid kemudian diumumkan kan di masjid gitu kan. Itu kan bukan semata-mata mereka nggak ikhlas atau ria, kita kan nggak tahu niat mereka. Ya kan kita nggak tahu, bisa jadi mereka setelah Jumatan itu membagi-bagi rezeki kepada yatim, ya bukan berarti mereka ria, tapi mereka ingin mencontohkan kepada muslim yang lain yang ekonominya lebih berkecukupan, ya bisa mencontoh dengan hal-hal yang demikian. Kita nggak pernah tahu niat seseorang. Berarti kita tidak boleh bersuudzon dulu Tidak ya. boleh bersuudzon. Tidak boleh bersuudzon sama sekali. Ya, sama sekali. Kita tidak pernah tahu niat seseorang. Ya, jangankan orang yang berbuat kebaikan, ya bahkan orang yang berbuat keburukan pun ya kita tidak boleh suudzon. Ya, karena kita belum tahu dia ke depan seperti apa. Boleh jadi nanti mereka bertobat menjadi orang yang alim. Ya, boleh jadi juga mereka pada ketika meninggal dunia mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu yang kita nggak pernah tahu. Nah, barulah kemudian setelah fase-fase ini dijalankan keseluruhannya, maka barulah mereka menjadi insan-insan yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pandangan-pandangan mereka para ulama tasawuf. Gitu kira-kira Ustaz Tatang. Luar biasa. Iya. Terus Kira-kira seperti itulah. ya atau penjabarannya itu kalau kita mau konteks ketakwaan itu memang luar biasa sekali. Iya betul. Benar ya. Betul. Udah gitu apalagi kalau kita bisa mengaplikasikan ya Gus ya. Di Nah, kehidupan kita ya, Gus, ya. harus diaplikasikan setiap harinya gitu. Karena di sini juga ada hakikat kemenangan. Ya, terkadang orang-orang kita itu mengartikan Idul Fitri itu kan hari kemenangan atau hari kembali suci. Yang menang itu ya bagi mereka itu yang menjalankan fase-fase yang tadi gitu. Berarti yang tidak berpuasa tidak menang Gus. Dia nggak menang dong. Yang nggak menang dong. Nggak menang, harusnya ya mereka jalani fase yang tadi, harus berpuasa, berbuat kebaikan, tidak boleh suudzon kepada orang lain kan gitu. Nah, itulah mereka orang-orang yang pada ketika Idul Fitri itu nanti yang menang, yang memang menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena hakikat puasa itu adalah tujuannya ya, ta'ali, artinya membuat seseorang itu menjadi lebih beriman, kemudian menjadi lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hakikat puasa. Ya, tapi tidak hanya sekedar itu. Ya, artinya mereka juga orang-orang yang takwa, mereka pasti mempunyai perubahan-perubahan di dalam dirinya. Itu yang terpenting. Ya, karena orang-orang yang puasa itu pasti dijamin akan dirubah oleh Allah. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik akan menjadi lebih baik, dan yang lebih baik akan Allah jadikan lebih baik kembali. Nah, itulah yang akan dicapai oleh para mereka orang-orang yang ahli tasawuf. Gitu ya. Iya, jadi mereka memandangnya secara ihsan. Secara ihsan. Berarti terkhusus di bulan ini saja gitu Gus maksudnya? Enggak. Di bulan lain pun Di bulan sama. juga sama, Di ya? bulan lain pun sama. Jadi kalau ulama tasawuf itu mau memaknakan puasa, kemudian memaknakan zakat, memaknakan Idul Fitri, atau memaknakan sholat-sholat sunnah dan yang lainnya itu, mereka lebih terfokus kepada ihsannya. Ihsannya artinya mengembalikan sesuatu itu ke dalam hati mereka yang betul-betul tulus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi fokus para ahli tasawuf. Itu makanya mereka betul-betul menjaga puasanya gitu. Mereka bukannya tidak takut batal puasa, mereka takut batal puasa, tapi ada yang mereka lebih takutkan, yaitu batal pahala puasanya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Karena kalau ibarat orang kerja itu kan ya kuli bangunan lah. Iya. Ya, kita maju, kemudian kita ngaduk semen kan, dari pagi sampai sore, kita capek kerja, tapi nggak ada yang ngasih minum,
kemudian nggak ada yang ngasih makan, Iya. ya kan, kemudian juga nggak ada yang ngasih gaji, ya berarti percuma dong kerjaan Iya, kita. benar sih. Nah, Sia-sia begitu. gitu aja ya. Ya sia-sia, Capek ya, begitu capek. aja, sia-sia. Begitulah pandangan orang-orang tasawuf kurang lebihnya. Tapi kalau kita termasuk golongan yang mana Gus kira-kira? Apanya? Wallahu alam. Wallahu alam. Yang pasti itu ajaran-ajaran mereka yang memang intisarinya pun sama, diambil dari ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena Nabi kita memperingatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian Abu Daud, ya, kemudian juga Imam Nasai dalam sunannya, kemudian dalam Al-Istidrak juga, ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sering kita dengar lah dari ulama-ulama kita. Nabi sudah memperingatkan dan Nabi sudah menyampaikan, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilaju wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila dahar. Artinya kata Nabi, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa melainkan hanya haus dan lapar. Ya, berapa banyak juga orang-orang yang kemudian sholat atau bangun malam, sholat malam, yang mereka tidak mendapatkan pahala sholatnya melainkan hanya bangun malam atau kepayahan saja. Nah, ini adalah peringatan atau sekaligus penyampaian dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang dicapai oleh mereka orang-orang tasawuf. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Ya, Berarti kolerasinya itu Gus, yang pertama kita harus benerin niat kita dulu gitu ya Gus ya. Itu terpenting. Niat kita harus dibetulkan, ya, harus diluruskan. Ya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga diyakini dengan hati, kemudian juga dilakukan dengan pekerjaannya. Nah, itu niat yang lurus namanya. Seperti itu kurang lebih.